Video kali ini Mimin Sarkimin akan membawakan alur film bergenre drama war yang berjudul Sniper yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan sekelompok pasukan sniper Cina yang akan melawan pasukan sniper Amerika. Bagaimanakah keseruan filmnya? Yuk langsung saja kita gaskeun. Film ini dibuka dengan memperlihatkan pasukan kelima, yaitu para sniper Cina yang dipimpin oleh Sersan Liu. Mereka ditugaskan untuk menghabisi pasukan Amerika yang sedang membawa amunisi perang. Ternyata tembakan salah seorang sniper ada yang meleset sehingga membuat satu orang target masih hidup dan balik menyerang mereka. Namun Sersan Liu langsung bergerak berguling-guling dan membidik target tersebut hingga tewas. Setelah itu, Sersan Liu memastikan keselamatan anggotanya dengan memanggil nama mereka satu persatu. 打哟，打，昂队儿打，江旭打，米勒尔打，孙旭打，卢旺斯打，王宗宇打，高军儿打，刘奎儿打。 Film kemudian beralih ke kamp pasukan Amerika. Di sana kita bisa lihat beberapa pasukan sniper Amerika yang sedang mempersiapkan amunisi dan senjatanya. Pasukan sniper ini dipimpin oleh seorang sniper paling mematikan yang dimiliki oleh Amerika bernama John. Di saat mempersiapkan amunisi, pasukan ini dikejutkan dengan kedatangan Kapten William. Kapten William memarahi John karena melakukan misi di luar dari perintah atasan. John kemudian menjelaskan jika 2 hari sebelumnya mereka berhasil menangkap salah satu anak buah Sersan Liu bernama Liang yang dia ketahui dari foto sebuah surat kabar. Ternyata John sudah beberapa bulan mencari Sersan Liu untuk dihabisi karena dianggap sniper yang berbahaya. John berencana akan menggunakan Liang sebagai umpan sniper yang sudah menghabisi pasukan Amerika, yaitu Sersan Liu dan kelompoknya di sana. Jelas saja Kapten William melarang John untuk menjalankan misi ilegal ini yang sangat berbahaya dan memalukan jika saja nanti pasukan Amerika justru dibuat kalah. Namun John meyakinkan Kapten William jika senjata dan kemampuan mereka lebih baik dibanding pasukan Cina. Film kemudian beralih ke markas besar pasukan Cina. Komandan memerintahkan Sersan Liu dan pasukannya menyelamatkan intelijen Korea yang sudah ditangkap Amerika. Saat itu Dayong tidak diajak dalam misi dengan alasan dia disuruh menggantikan Sersan Liu untuk wawancara. Tapi usut punya usut, sang intelijen tersebut rupanya teman Dayong yang bernama Liang, makanya Dayong dilarang ikut supaya dia tidak sedih yang akhirnya bisa mengganggu misi. Dayong pun memohon kepada komandan agar dirinya bisa ikut dalam misi. Dan karena Dayong terus menangis, komandan pun mengizinkannya bergabung bersama dengan Sersan Liu yang sudah terlebih dahulu berangkat. Setelah sampai di suatu tempat, pandangan Sersan Liu terfokus kepada sosok tubuh yang sudah tak sadarkan diri tergeletak di atas salju. Sersan Liu tahu jika itu adalah sosok tubuh yang menjadi misi penyelamatan kali ini. Kemudian tanpa pikir panjang, Sersan Liu menyuruh anak buahnya untuk membawa tubuh Liang, di mana kenyataannya ini adalah sebuah jebakan dari John dan pasukan sniper Amerika. John pun terus bergerak dan membidik kepala pasukan kelima, namun berkat Sersan Liu yang memberikan arahannya, Dayong dan teman-temannya dapat bersembunyi dengan aman. Lalu sniper bernama Yi berusaha menyelamatkan temannya bernama Sun. Dia meminta kotak P3K kepada Dayong. Namun sialnya, saat Dayong melemparkan kotak P3K itu, Yi langsung di headshot oleh sniper Amerika dan dia pun tewas. Sersan Liu lalu menyuruh Dayong untuk mencari posisi musuh menggunakan sebuah sendok. Selagi Cubi dan yang lainnya menembak secara acak sebagai pengalihan, Sersan Liu pun berguling-guling untuk mendekat kepada anak buahnya itu. Secara bersamaan, Dayong pun berhasil mengetahui di mana sniper Amerika sedang bersembunyi. Lantas kemudian ia memberikan informasi ini kepada Sersan Liu untuk kemudian diselesaikan. Lalu Sersan Liu meminta Dayong dan Ki untuk mundur ke dalam parit dan bergabung dengan yang lainnya. Sementara itu Cubi dan temannya akan membuat tembakan pengalihan. Bersamaan dengan itu, satu sniper Amerika berhasil ditumbangkan oleh Sersan Liu.
Tak lama tampak seorang bocah Korea Utara yang mendekati tubuh Liang dan dengan polosnya si bocah menyeret tubuh Liang yang sudah tak berdaya dengan maksud untuk menyelamatkannya. Lalu sniper Amerika memancing anak itu dengan melempar sebuah kaleng makanan bermaksud untuk mencari perhatian si bocah untuk kemudian mereka menyandranya. Kali ini Sersan Liu akan berusaha menyelamatkan Liang dengan cara yang terbilang sangat ekstrim, yaitu akan mengikatkan tali pada tubuh Liang dan menyeretnya. Chubi mulai turun mendekati tubuh Liang menggunakan perisai dari bekas tank wajah yang lumayan berat. Sementara rekannya menahan dengan sebuah tali agar Chubi tidak kehilangan keseimbangan. Rencana yang terbilang nekat tersebut langsung diketahui oleh John dan anak buahnya. Di sana mereka tanpa kompromi langsung menembaki baja yang melindungi tubuh Chubby. Alhasil setelah beberapa tembakan dilesatkan, Chubby yang sudah tidak kuat lagi kehilangan keseimbangannya. Terlebih lagi John menembak tali pengikat yang membuat Chubby sudah tidak memiliki perlindungan lagi. Chubby yang sudah pasrah pun hanya bisa diam. Sementara John mengisi senapannya lalu menembak Chubby tepat di kepalanya. Kematian Chubby membuat pasukan sniper Cina mengalami keputusasaan. Mereka pesimis dengan misi yang terbilang mustahil ini, namun Kapten Liu yang memiliki jiwa pemimpin dan pantang menyerah kembali menyemangati prajuritnya. Tak lama kemudian, si bocah yang tadi kembali menghampiri tubuh Liang. Rupanya John sengaja merencanakan hal ini di mana si bocah diperintahkan untuk menyuntik obat adrenalin ke badan Liang supaya ia kembali tersadar. Ini dimaksudkan sniper Amerika untuk tetap membuat sniper Cina berusaha menyelamatkannya. Melihat hal itu, Sersan Liu pun berteriak kepada Liang bahwa pasukan kelima akan menyelamatkannya. Liang yang mendengar hal itu kemudian menyuruh si bocah untuk mendekatinya. Di sana Liang jelas merencanakan sesuatu. Kembali ke pasukan sniper Cina, di mana Sersan Liu kembali memiliki ide untuk mengalahkan sniper Amerika. Sersan Liu memerintahkan dua prajuritnya untuk pergi 20 meter ke arah utara dan membuat trik boneka menggali tanah. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian sniper musuh yang berjaga di posisi kiri dan kanan. Sedangkan Dayong diperintahkan pergi 40 meter ke arah utara untuk mengawasi dan membunuh sniper Amerika paling kanan. Rencana ini pun sukses dijalankan di mana dua sniper Amerika berhasil ditumbangkan. John dan rekan-rekannya merasa panik di mana ternyata musuh yang mereka hadapi cukup mengerikan. John yang mulai panas melihat kesempatan di mana sebuah mortir aktif yang berada tidak jauh dari dua orang pasukan Cina, kemudian ia tembak hingga menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan tersebut pun membuat dua orang pasukan Sersan Liu gugur dan pasukan sniper Cina pun tinggal 3 orang lagi. Kematian dua rekannya membuat Dayong kembali pesimis dengan misi ini. Dayong merasa tak mampu melawan pasukan Amerika yang notabene memiliki senjata dan skill yang lebih mumpuni. Namun Sersan Liu kembali membakar semangat mereka. Di sana ia mengatakan jika menyerah sampai di sini, maka buat apa pengorbanan teman-temannya yang sudah gugur. Mendengar hal tersebut, Dayong pun kembali bersemangat untuk mengalahkan sniper Amerika. Rencana baru pun dimulai, di mana Sersan Liu dan Dayong pergi ke atas bukit sementara Loer berjaga di pertahanan parit. Dayong yang memiliki penglihatan tajam dapat mengetahui satu posisi sniper Amerika tengah lengah. Sersan Liu dan Dayong pun memancing sniper tersebut dan tak lama akhirnya bisa ditumbangkan oleh Sersan Liu.
Lalu Sersan Liu dan Dayong kembali ke parit pertahanan bersama Lauer. Mereka berusaha membuat Liang tidak tertidur dengan bernyanyi dan berteriak supaya Liang tetap tersadar. Sementara itu, kubu sniper Amerika merasa kepanikan. Bahkan anggotanya bernama Ned akan berusaha pergi dari sana karena merasa rencana mereka gagal, tetapi John berusaha menghentikannya. Lalu John merencanakan untuk mengajak sniper Cina bernegosiasi. John menyuruh Jack yang bisa berbahasa Cina untuk mengatakan jika mereka akan membiarkan membawa Liang asalkan Sersan Liu harus menyerahkan diri. Sersan Liu yang mendengarnya pun langsung melepas perlindungan kepala dan berniat untuk menyerahkan diri bukan karena dia seorang pecundang. Namun Sersan Liu sangat paham jika informasi yang dimiliki oleh Liang jauh lebih berarti dibanding nyawanya sendiri. Meskipun begitu, Dayong dan Lauer tidak setuju karena menurut mereka ini adalah sebuah jebakan. Sersan Liu yakin jika mereka dari awal berniat menjebak dirinya, dan sniper Amerika tidak mengetahui jika Liang membawa informasi penting, makanya sniper Amerika mau bernegosiasi. Sersan Liu pun mulai berjalan ke arah sniper Amerika, dan Lauer mengikuti Sersan Liu dari belakang, di mana nantinya ia akan membawa tubuh Liang. Pasukan sniper Amerika pun memberikan kesempatan kepada sniper Cina untuk membawa Liang terlebih dahulu sebelum mereka mengeksekusi Sersan Liu. Saat Sersan Liu sudah hampir sampai ke tempat sniper Amerika, tiba-tiba kaki Lauer yang sedang menggendong Liang tiba-tiba ditembak dan dia pun terguling. Sersan Liu pun langsung bereaksi dan berlari sambil mengaktifkan granat yang berada di tubuhnya sehingga pengorbanannya paling tidak menewaskan beberapa sniper Amerika. Akibat membunuh diri dari Sersan Liu, pasukan sniper Amerika pun tinggal tersisa 2 orang yaitu John dan Jack. Tiba-tiba John mendengar suara Kapten William di radio. Ternyata yang menembak Lauer adalah pasukan Kapten William. John sempat marah kepada Kapten William karena menggagalkan misinya. Di sini juga Kapten William memberitahu John kalau Liang bukan hanya seorang sniper, tapi dia ternyata seorang intel yang membawa informasi rahasia. Mengingat pentingnya rahasia yang dimiliki oleh Liang, Kapten William pun menyuruh John untuk bekerja sama membawa Liang kembali. Di sini John baru sadar pantesan Sersan Liu rela mengorbankan dirinya demi Liang. Ternyata Liang membawa informasi yang sangat penting. Di sisi lain, Dayong dan Lauer terus berusaha menyelamatkan Liang. Namun sayang, sebelum Lauer mengikatkan tali kepada Liang, dia malah ditembak oleh John dan Lauer pun tewas. Liang kemudian menuliskan sesuatu hal yang ditunjukkan kepada Dayong, namun hal tersebut langsung direspon oleh John yang langsung menembak tangannya. Liang yang sudah tak berdaya kemudian diangkut oleh pasukan Amerika, namun Liang yang tak mau informasi ini bocor memilih untuk bunuh diri saja. Di sisi lain, Dayong terus bergerak dan menghabisi tentara Amerika satu persatu. Setelah itu, Dayong yang melihat sahabat dekatnya meninggal seketika membuat dia sangat marah. Tak lama kemudian, Kapten William yang melihat 4 pasukannya ditembak mati langsung menyuruh pasukannya menyerang dengan hujan mortir yang bertubi-tubi. Dayong yang masih bertahan, dia pun terus bergerak, dan kali ini dia membidik kepala Kapten William yang sedang lengah karena kekesalannya kepada John atas kematian Liang. Sehingga tak sadar jika kepalanya kini dalam incaran Dayong, dan pasukan sniper lainnya sangat terkejut karena kematian Kapten William. Pasukan Amerika diambil alih oleh John dan diminta untuk segera mundur. Tak lama kemudian, si bocah tadi kembali dan menangisi jasad Liang yang sekarang sudah tewas. John kemudian menculik si bocah untuk dijadikan sandera. Tak hanya itu, John juga menggunakan sebuah tank untuk memburu Dayong. Namun Dayong yang sudah memasang jebakan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menembak mortir yang membuat rantai tank menjadi rusak.
Dan pertempuran sengit antara Dayong yang hanya membawa sniper jadul melawan John dan Jack yang membawa tank gajah. Dayong terjatuh setelah terkena tembakan di bagian kakinya. Jack yang merasa sudah berakhir mencoba memeriksa dengan membuka pintu atas tank dan kemudian yang terjadi adalah serangan kejutan dari Dayong. Sekarang tinggal duel maut antara John dan juga Dayong yang sama-sama menggunakan senapan sniper. Dayong pun berhasil menumbangkan John setelah menggunakan teknik yang sama seperti yang diajarkan Sersan Liu. Dan pertempuran pun selesai. Lalu Dayong pun segera menyelamatkan si bocah. Di sana ia langsung mencari permen seperti yang dikatakan Liang kepadanya. Ternyata Liang telah menyembunyikan informasi ini di sebuah permen yang kemudian ia letakkan di rambut si bocah tersebut. Di akhir cerita, Dayong pun dijemput oleh komandan dan pasukannya. Dayong berhasil menyelesaikan misi ini dan satu-satunya sniper dari pasukan kelima yang berhasil selamat. Dia juga ditugaskan oleh komandan untuk melanjutkan tugas Sersan Liu menjadi kapten di pasukan kelima. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke dulur-dulur, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa terhibur dan mengerti alur filmnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mimin Syarkimin mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.